ya namanya CSP jadi ngurusin semua kan. Ibu beli pulsa gitu juga, Iya. beli pulsa ya? Oh iya? Iya. Loh kalau paketnya habis Iya. Jadi sespri. kita punya catatan gitu. Ini pulsanya mau habis nih, nggak boleh telat. H-1 kita isi dulu. Gitu. Apa yang Mas Hendy download apa? Awalnya saya pikir, wah karena ini Bapak Ibu dari Solo kan, tak kasih lagu-lagu Jawa kan. Fase kedua, kamu coba untuk masuk ke politik akhirnya, gitu. Coba untuk run for pilkada kemarin? Ya, wali kota Bogor. Itu gimana ceritanya tuh? Jadi sebenarnya Apa yang mendorong tuh Mas Hendy? pertama COVID 2020, yang awalnya tadi saya sibuk banget, tiba-tiba WFH kan. Nah, cuma karena biasa aktif ya udah kita malah COVID banyak temen. Emang WFH juga? WFH. Bukan WFP? Work from Palace, istana. Itu harus karantina dulu. Kita ketat banget. Ketat banget istana itu. Boleh mau dinas, tapi sebulan di dalam. Oh, bener-bener nggak keluar? Nggak keluar. Sempat yang waktu tingginya 3 bulan. Oke, yang Delta itu ya? Delta. Nah, Ibu memutuskan karena kerja kami bisa by WA gitu, bisa komunikasi, udah gak usah masuk. Tapi tetap dimonitor surat apa, dan saya tanggung jawab dengan kepala istana untuk pergantian yang karantina kan harus kita atur. Hasil swabnya, terus menunggu hasilnya keluar mereka ditempatkan di mana dan lain sebagainya. Jadi tetap ngatur itu. Nah tapi ya kalian banyak di rumah. Nah teman-teman juga sama yang kerja kan banyak WFH. Jadi justru COVID malah pada main ke rumah terus nongkrong. Gitu. Nah pembicaraan santai itulah gitu kan kami melihat wali kota sebelumnya Pak Bima Arya. Ketika jadi wali kota kan cukup muda usianya, 42 tahun. Nah teman-teman mikir kira-kira wali kota Bogor ke depan siapa ya gitu. Kalau bisa yang muda juga deh gitu, biar ada progres gitu kan. Akhirnya waktu itu belum nyebut nama, cuma kita wacana aja ngobrol-ngobrol. Nah lambat laun teman-teman kenapa nggak lu aja Sen? Gitu kan. Wah gila lu, jauh lah gitu kan, gue lagi kerja sama ibu negara. Nah tapi itu berjalan terus sampai 2022. Akhirnya kok sampai ada relawan ya gitu kan, orang buat relawan gitu teman-teman sendiri. Oh iya? Terus stiker-stiker WA gitu kan, tuh ngapain muka saya? Bagi dong. Ya udah akhirnya bilang ke istri, ke keluarga dulu, gimana nih? Ya coba aja gitu kan, minimal kan turun ke masyarakat. Ini teman-teman siapa yang dukung? SMA awalnya. Oh jadi bukan kalangan istana, bukan gitu-gitu ya? Bukan. Teman di Bogor. Ya. Ya udah, akhirnya coba jalan Desember 2022, juga bingung kan, ngumpulin alumni misalnya SMA, ngapain? Mau jadi wali kota. Terus gimana caranya kan semua nggak ada yang tahu gitu. Gitu. Ya akhirnya ketemu teman-teman bapak gitu kan. Akhirnya ya cobalah buat paguyuban supaya ada wadah buat turun ke masyarakat. Maka buat paguyuban kawan di Bogor. Dari situlah mulai jalan. Sambil tetap kerja. Jadi biasanya kerja sampai sore. Ibu tahu? Belum. Run for Nah, wali tapi kota. saya lapor pimpinan dulu, SSB Presiden. Oke. Saya bilang, Pak, saya punya niat seperti ini. Sebaiknya lapor dulu, apa saya jalan dulu? Oh, jalan dulu aja. Itu mesti lewat partai apa gitu Oh, apa belum. sendiri? Sendiri Oh, aja. belum. Tadi pakai paguyuban. Oke. Nah, karena beliau benar juga argumentasinya. Kamu kalau lapor ditanya misalnya, Pak, saya izin mau maju wali kota. Ya tadi, partaimu apa ya kan? Masyarakat emang udah kenal sama kamu kan gitu. Emang di survei ada namanya, kan nggak ada semua tuh. Ya udah, akhirnya arahan dari pimpinan nggak usah jalan aja dulu biasa. Nggak usah terlalu ini, kalau memang responnya bagus, baru nanti lapor kan gitu. Nah akhirnya saya jalan terus selama kurang lebih 1 tahun lebih. Juga ya? Bogor. Lebih Bogor. Terakhir baru bulan Maret 2024 baru survei. Survei, wah kok muncul namanya, gitu. Nah itulah yang sempat heboh kan, karena saya izin pimpinan, Pak, nama saya udah ada di survei, dan saya sudah mulai masang spanduk di ruang publik. Saya nggak enak nih, kalau Pak Jokowi ngelihat si Sandy mau ngapain, masang spanduk. Di foto sama Bapak Cek. Iya, tapi kok nggak ngomong ke saya kan, gitu. Malah nanti nggak sopan kan gitu. Akhirnya Pak saya izin mau laporan dulu deh. Ya udah gitu. Karena logikanya saya mau nikah aja lapor. Gitu. Saya mau cuti
lapor setelah periode kedua itu kan Iya. ngajuin cuti. Ya ini apalagi mau maju pilkada masa nggak lapor. Akhirnya lapor. Gitu. Nah ditangkap oleh publik kan heboh tuh pemberitaan. Saya foto sama Pak Jokowi. Mungkin disangka saya diperintah atau ditugaskan buat maju pilkada publik. Padahal enggak. Atau Haji mumpung. Iya, mumpung ini apa? Inisiatif sendiri sebenarnya. Iya, iya. Ya itu buktinya teman-teman SMA kan Iya. yang ngusung. Ya udah berjalan. Ya pesan Pak Jokowi pas awal ngadep, kamu yakin kan gitu. Terus ngasih tahu bahwa politik tuh begini. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Udah. Suaranya kalau ngomong gitu sama kayak lagi ngomong ke wartawan Pak Jokowi. Iya gitu. Kamu Datar aja. yakin gitu. Iya, datar aja. Datar gitu, Datar, berat datar. gitu. Akhirnya Terus? beliau ya coba dulu lihat hasil surveinya lagi. Jangan terburu-buru mutusin. Atau kamu juga kan ASN. Udah jalan terus. Akhirnya bulan Juli saya survei lagi. Di survei terakhir itu sudah peringkat 2. Wow, di survei terakhir ya. Di survei terakhir sebelum pendaftaran ya. Saya lapor lagi ke beliau, Pak izin sudah peringkat 2. Oh, sudah mantap. Saya yakin kamu ngelepas status ASN. Yakin Pak, dengan segala resikonya. Yakin. Ya udah. Akhirnya beliau mengizinkan. Oke. Itu maju independen atau ada kendala politik ya? Nah, ketika saya mundur dari ASN kan belum dapat kendaraan apa-apa. Setelah itu berjuang kan nyari partai. Akhirnya dapat rekomendasi dari Golkar, Nasdem, PSI. Karena pasca Golkar, Nasdem sama PSI. PSI. Oke. Karena kan pasca keputusan MK juga jadi acak-acakan. Awalnya kita peta, wah ini kira-kira di Bogor mungkin 2 calon atau maksimal 3 calon. Gara-gara keputusan MK jadi 5 calon. Makanya ya dari awal perhitungannya udah meleset sebenarnya. Oke. Sesuatu yang kita nggak duga. Awalnya perhitungan cuma 2, 2 maksimal 3. 3 tiba-tiba jadi 5. Jadi 5. Wah, jauh itu. Yang terpilih sekarang Pak Deddy kan sebelumnya wakil wali kota. Jadi ibaratnya 1 incumbent melawan 4 penantang. Otomatis kan suara pecah. Iya. Iya, Iya. betul. Terus jadi ikut pilkada nih yang kemarin dong barusan nih. Iya, baru. Yang November kemarin. November. Terus gimana hasilnya? Kecewa atau mau coba lagi atau mau Tarik napas dulu. Atau pelajaran apa yang terbesar dalam proses untuk pilkada ini? Menurut saya politik juga science. Politik is a science. Science. Oke. Jadi Bisa elaborate? gini. Keyakinan perlu gitu. Jadi kalau mau maju pertandingan apapun kan kita harus punya keyakinan menang. Tapi itu bukan satu-satunya. Kita juga harus melihat data. Ya. Nah, akhirnya saya tahu kenapa misalnya Pak Jokowi selalu menang dalam setiap pemilu karena beliau sangat membaca data. Gitu. Nah, mungkin kemarin saya ada yang miss dalam pembacaan data itu atau salah membaca penafsiran, analisa, ada yang kurang tepat. Maka begitu dari awal 5 calon sebenarnya udah tadi Udah tahu. punya keyakinan menang tapi datanya ini Pecah suaranya pecah nih. Ya. Itu ada yang kita nggak perhitungkan kan keputusan MK misalnya gitu. Terus format koalisi juga kan jadi berubah. Ya politik is science. Jadi jangan terlalu juga percaya gitu. Wah tenang Kang Sandy, saya punya 1.000 orang masak. Itu susah itu. Iya. Datanya mana? Itu zaman dulu yang kayak gitu, Iya. gitu kan. Iya. Gitu. Atau ya sebagai Muslim ya saya mempercayai doa, kekuatan doa dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi harus ada logiknya. Iya. Agree. Iya. Terakhir saya memang menaruh itu pada katakanlah keajaiban lah gitu. Ya mudah-mudahan suara berubah, banyak yang mendukung saya gitu. Tapi kan itu tidak terjadi. Maka sekali lagi menurut saya pengalaman yang paling berharga politik itu science. Buat siapapun yang mau maju politik baca bener datanya. Iya. Gitu. Termasuk kalkulasi perhitungan biaya juga harus dihitung. Yang mau maju politik baca data. Terus kan Perhitungan biaya. perhitungan biaya. itu Iya, Dan iya. perhitungan biaya. Itu sangat penting. Apalagi dalam kondisi politik sekarang ya. Jadi saya bisa katakan misalnya kalau cuma punya 10 miliar nggak usah lah. Emang lebih dari itu? Wah lebih. Tapi tergantung dong, mau apa bupati. Kita buka sejuk aja wali kota. 25 outlet. Oh iya, iya. Atau bupati wali kota lah itu levelnya lebih lain-lain lagi gitu kan. Ya tergantung misalnya demografi penduduknya berapa Ini luas. baru bupati wilayah. nih, kita bicara bupati ya. Bupati wali kota. Wali kota. Wali kota ya. Paling tidak kalau hitung-hitungan saya minimal 40 miliar. Wow.
Wali kota loh. Wali kota bupati lah 40 miliar. Tapi ini makanya nih kalau misalnya kemarin kan momen pilkada serentak se-Indonesia. Saya sih berharap juga ada akademisi yang riset atau peneliti tentang pilkada kemarin. Maksudnya dari aspek biaya, dari aspek demokrasinya, atau mungkin aspek kampanye yang paling efektif yang mana. Bagus tuh kalau ada penelitian itu. Karena buat komparasi. Tapi saya kan ketemu beberapa calon kepala daerah lain yang terpilih ataupun yang tidak terpilih gitu ya. Gede semua. Jadi sih Kemarin tuh hasilnya kan 5. Mas Hendy nomor berapa? peringkat 5. Oh, nomor Nomor terakhir. 5. Gitu, karena ya sebenarnya saya tidak sama sekali melakukan yang dikatakan serangan fajar itu. Makanya kerasa banget. Jadi saya pertama ngebaca survei. Memang survei itu tadi dari 2 turun ke 3. Ada penguatan calon yang lain, ya kan? 3. Maka kalau keadaan normal, ya paling saya peringkat 3 atau seapes-apesnya ke 4. Tapi ada abnormal, langsung ke 5, ya nggak apa-apa. Gitu. Ya, orang ya ada aja gitu kan. Masih mau fight lagi nggak nanti? Atau telepon Ibu Iriana sih di Solo aja gitu? Lihat situasi lah. Tapi Misalnya Ibu Iriana nawarin jadi sespri lagi, oke nggak? oh enggak. Karena pertama memang beliau sendiri mendukung mantan-mantan stafnya untuk maju lah gitu, berkarir. Yang teman-teman saya misalnya masih di ASN ya, anak muda tuh harus berkarir Mas. Beliau nggak pernah membatasi gitu. Iya. Makanya ketika saya izin mau ke politik ya, kalau sudah yakin untuk pilihan silahkan. Iya. Wow. Jadi kalau dipanggil ke Solo nggak mau ya? Karena ibu juga nggak bawa staf sama sekali. Udah. Ya emang dia datang gitu, pulang juga begitu. Beliau nyaman sendiri. Kan di rumah sendiri juga gitu. Iya. Aku sempat, ini menarik tuh, kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama dari Bupati Morowali Utara itu kan. Jadi sebelumnya dia pernah berjuang, periode sebelumnya, habis-habisan, dan tidak menang. Sampai jadi supir Grab. Dan tinggal di kamar, kan istrinya juga cerita, ya kecil banget gitu. Dan benar-benar setiap hari begitu. Tapi sekarang ini bisa 2 periode gitu. Menang. Tanpa itu juga money politik gitu. Ya, Tanpa serangan fajar gitu-gitu. Benar-benar pure. Benar-benar luar Lurus. biasa. Iya. Itu makanya dengar ceritanya memang nggak gampang gitu. Memang ada proses yang harus dijalankan. Tapi rupanya di dalam proses waktu kalah itu dan dia tetap jaga integritas dan semuanya, terbangunlah trust dari donatur-donatur gitu. Iya. Nah akhirnya banyak kenapa yang biaya besar itu, tapi donatur banyak yang bantu gitu, yang tulus-tulus ya gitu. Dan akhirnya juga ada social trust juga yang luar biasa. Mereka benar-benar sama-sama berjuang gitu. Dan fight for him gitu. Ya tapi berarti kan pada intinya tetap memerlukan biaya, walaupun bukan dari pribadi beliau ya. Betul. Nah itu yang saya bilang cost politiknya memang tinggi. Tinggi sekali. Memang tinggi sekali gitu. Katakanlah nggak pakai money politik, nah, gitu. Tapi kita perlu misalnya cetak alat peraga kampanye. Ya semuanya kan Baliho, harus muter kemana-mana juga. Terus sekarang misalnya kita ngumpulin masa sosialisasi. Kan nggak mungkin kalau nggak dikasih makanan ringan, minuman, wah udah pasti protes. Dikasih itu aja orang masih nanya, ini nggak ada buah tangannya buat dibawa pulang? Souvenir apa atau sembako, minyak goreng atau apa? Nanya kan? Itu kan kos politik ya, yang harus memang. Terus misalnya biaya saksi, kayak di Bogor kemarin 2.900. Itu pileg. Kalau untuk pilkada 1.515 saksi, kan udah jelas. Saksi berapa? Kalau pakai 2 saksi dalam, saksi luar, berapa biayanya? Nah, berarti kan, dengan tadi saksi-saksi itu kan berarti ada kemungkinan terjadi kekotoran dalam politik itu udah kalau tanpa saksi. Enggak, kalau saksi kan memang instrumen yang ada saksinya gitu, ada mungkin kecurangan ya, itu. Karena kalau kita nggak pakai saksi, Om, kalau misalnya ada kecurangan kita nggak boleh gugat. Kalau kamu aja nggak punya saksi,
Buktinya apa? Kamu nggak ngirim saksi? Paling nggak standarnya harus ada. Iya, harus mengisi itu saksi. Jadi kalau memang dirasa ada yang janggal, kita mau mengadukan, kan ada saksinya. Dan itu untuk pilkada buat itu berapa saksi yang dibutuhkan? Kalau 1.515 TPS, ya minimal saksi dalam 1 minimal. Oh, Gitu. Itu yang nyatat di dalam dari awal proses sampai selesai perhitungan kan gitu. Jadi praktek-praktek kotor ini masih ada ternyata ya? Oke. Seberapa kotor sih emang Indonesia ini? Mungkin pilkada yang terakhir ini akumulasi ya, kalau saya lihat. Jadi kita mungkin mulai dari 2014, 2019, kemudian pileg pilpres kemarin, nah puncaknya pilkada lah. Karena kan ini pertama kali pilkada serentak se-Indonesia. Iya. Ya kan? Kalau saya bisa menyimpulkan, memang yang menang belum tentu yang uangnya paling banyak. Tapi yang kalah pasti nggak punya duit. Oke. Yes. Jadi ada kemampuan yang lain berarti ya, ada faktor lain kayak ngelobi. Iya. Ya. Kan nggak harus uang pribadi kan. Iya. Ya kayak saya, orang nanya gitu ke saya, si Sandy ini ASN, kok bisa maju pilkada, duitnya dari mana? Pas pertanyaan itu. Kok nggak sesuai dengan profil LHKPN-nya? Ya karena saya ada yang bantu-bantu. Tadi dari awal teman-teman misalnya yang mau ngedukung, kan saya tanya balik, situ jangan cuma malas ngompor-ngomporin, mau dukung-dukung ya kan, dukung juga dong pembiayaannya. Logistiknya. Iya. Ya nggak harus press money misalnya, kamu cetakin kaos kayak cetakin. Jadi misalnya ada politikus muda ketemu Mas Sandy gitu. Mas Sandy itu akan nasehatin apa? Buat politikus muda nih calon, dia mau run for ini, mau jadi wali kota, mau apa gitu. Maksudnya mau terjun ke politik. Misalnya terus saya nanya gitu, Mas Sandy ada input nggak buat saya? Nasihat Mas Sandy itu apa? Yang pertama niat. Niat. Dulu juga saya ngeremehin niat. Wah niat doang nggak cukup. Kan pasti gitu kan? Karena kita perlu ini. Enggak, ternyata niat itu yang kayak ibaratnya yang memandu kita lah. Gitu. Kan pasti dalam prosesnya goyah kan. Aduh nggak dapet dukungan partai, duit kurang dan lain sebagainya, ditipu dan lain sebagainya. Tapi kalau dari awal kita niatnya bersih, memang pengen mengabdi, pengen membuat sesuatu yang lebih baik, kita nggak keganggu sama itu. Oke. Gitu. Jadi menjaga niat itu tetap penting karena itu yang akan memberi motivasi terus kan. Iya. Nah tadi yang kedua ya saya bilang harus perhitungan, sains, Data dan uang. data dan uang harus betul-betul dihitung. Saya nggak bilang harus uang pribadi ya. Kalau dia memang surveinya bagus bisa meyakinkan orang membantu ya nggak apa-apa juga. Iya. Iya. Nah kalau dengan pertanyaan ini ya, aku pengen balik lagi tuh kayak Pak Jokowi dari wali kota Solo ya, gitu. Dia kan dari, boleh katakan nobody. Masuk ke wali kota. Ya. Nah itu kan sama seperti kayak kamu nih sebenarnya, gitu. Karena aku ikutin sedikit sejarahnya gitu kan. Kok bisa dia dengan sebagai nobody itu masuk ke wali kota dulu dengan orang yang tidak tahu, ya akhirnya jadi wali kota, periode kedua menang hampir 80-90% tanpa harus kampanye, terus bisa ke DKI gitu. Nah itu gimana tuh kalau apa yang kita bisa pelajari dari hal itu? Ya selain hal teknis tadi yang saya sampaikan, ya politik selain kan, niat itu semua. politik kan tentang momentum, gitu. Kadang 6 momentum. Momentum. 6. Momentum. Oh oke. Nggak karena momentum. Mungkin pas Pak Jokowi pertama kali tampil, momentumnya pas. Pas semua. Gitu. Jadi contoh misalnya ketika di Solo, bukan tanpa persiapan juga. Beliau menyiapkan dari 2004. Kan saya banyak nanya ke tim-tim yang dulu kan. Sama, kita juga penasaran, dulu gimana sih Bapak sampai jadi wali kota? Itu persiapannya kalau sebelum jadi wali kota apa? Belusukan. Semua undangan masyarakat dari mulai undangan nikahan sampai undangan mancing Bapak datang. Katanya. Nah ini kan yang menarik. Wow. Nggak, kali ini menarik karena kita kan selalu berpikirnya Toto bisa gitu iya, kan enggak, gitu. 1 tahun. Jadi benar-benar ya itu Belusukan. science itu data dan dipersiapkan dengan baik. Betul. Udah memang belusukan, udah sosialisasi. Sosialisasi. Wow. Sampai mancing-mancing tuh komunitas Nah, mancing. itulah muncul istilah pertama belusukan. Mancing, Iya. nikahan, Nikahan. datang semua dia. Iya. Dan Pak Jokowi bekerja keras. Dia minta 1 hari minimal 10 titik. Nah itu udah luar biasa. Kadang orang mau sesuatu tapi nggak lakukan Iya. hal ini. Kita podcast sehari 5 episode aja udah pusing kita. Ini tiap hari ya? Tiap hari. Tiap hari 10 loh. titik loh. Tiap hari. Saya 13 kemarin. Tapi masih kurang kata Bapak.
13 tapi kan dalam waktu berapa lama? Pas pas masa kampanyenya 2 bulan. 2 bulan kan? Nah ini Pak Jokowi kan terus-terusan dan Setahun sebelumnya. Dan Pak Jokowi bilang kurang katanya. Kurang. Wah, dia berarti works harder than us. Iya. Dulu ketika Pilkada 2020 Pak Gibran, Pak Wapres dan Mas Bobi maju juga sama. Gitu. Jadi bukan mentang-mentang anak presiden gitu udah santai aja, enggak. Gitu. Untuk mau maju yang gubernur ini? Bukan yang sebelumnya. Wali kota. Oke. Saya pernah dapat cerita-cerita lah gitu karena saya nggak terlibat kampanyenya ya. Tapi betul-betul kalau cuman di bawah 10, kamu gimana? Iya. Gitu. Apalagi mungkin Mas Bobi di Medan kan lawannya waktu itu incumbent kalau nggak salah. Ya kan incumbent. Ya, iya. Gimana? Survei masih tipis gitu. Betul pekerja keras. Gitu. Nah juga pembacaan. Nah kalau di Solo waktu itu setahun. Habis itu kan dulu belum banyak lembaga survei. Jadi Pak Jokowi melalui Pak Sesprinya itu membuat survei sendiri. Jadi sudah bisa memetakan nih lawan kuatnya siapa ini, siapa yang mau diajak bergabung. Gitu. Ya karena memang Pak Jokowi itu kan dari ketua Asmindo kalau nggak salah, Kota Solo, Asosiasi Mebel Indonesia. Iya, dia pengusaha mebel. Iya. Jadi dia ketuanya waktu itu. Ketua. Okay. Tapi kan Asmindo tidak sebesar Kadin atau HIPMI. Iya. Gitu. Jadi beliau ya itu untuk meningkatkan popularitasnya turun terus. Maka sampai istilah belusukan keluar. Nah, habis itu terpilih di Solo kalau tidak salah bedanya tipis hanya 30%-an sekian. Nah, periode kedua karena masyarakat sudah merasakan kepemimpinan beliau kan sampai 90%. 90%. Iya. Tanpa kampanye ya. Ya, Dan tapi itu belusukan tuh konsisten ya sampai dia jadi presiden tetap belusukan ya. Sampai gubernurnya kan terkenal juga belusukan waktu DKI. Iya. Makanya sampai purna tugas walaupun dihantam berbagai isu tingkat kesukaan masyarakat masih tinggi. 70 sampai 80%. Ya karena masih terus belusukan. Ya mungkin yang ribut kan yang elit. Elit. Tapi masyarakat di bawah senang dikunjungi presiden. Iya dong. Salaman. Jadi pesannya Sandy yang berdasarkan pertanyaan tadi untuk yang orang-orang muda ya memang mungkin harus kerja keras gitu ya. Selain data kerja keras gitu. 13 titik aja diprotes. Iya makanya. Iya. Saya ketemu Pak Rahmat Yassin, mantan Bupati Bogor, 2 periode. Sama, beliau 17 titik bahkan. Dia bilang, saya jam 12 malam masih orasi di atas panggung. Oh my God. Dan Kabupaten Bogor kan hampir 40 kecamatan kalau nggak salah. Itu berarti minimal harus 2 bulan untuk segitu banyak? Enggak, karena kemarin dikasih waktu kampanye resminya hanya 2 bulan kan? Wah, itu tipis banget. Kalau pilkada sebelumnya kan 4 bulan, sempat juga 6 bulan, pernah 8 bulan. Itu lebih logistiknya harus lebih luar biasa lagi. Iya, waktu panjang, otomatis cost-nya juga lebih tinggi. Cuma kita pasti bisa menjelajah semua. Iya. Nah, saya kan sebenarnya sebelum jadi calon, karena udah berusukan 1,5 tahun, saya udah mengunjungi 640 titik sebelum jadi calon. Tapi itu pun, nah dari pengalaman nih, orang yang pernah saya kunjungin, ya kalau nggak ada sentuhan akhir lupa juga. Iya, akan berubah juga. Iya, lupa juga. Iya. Aku pengen ini deh, aku curious sama di Amerika kan biasa ya. Aktor film tiba-tiba jadi gubernur. Ya. Kayak Arnold. Sama lah Indonesia juga. Nah, Indonesia juga kan. Nah, kalau Mas Sandy ngelihat rohaniawan gimana? Rohaniawan yang terjun ke dunia politik. Pemuka agama kan banyak. Iya, kayak waktu itu contoh kita punya presiden kan Kiai kan? Ya, Gus Dur. Atau mantan Wapres, Pak Ma'ruf Amin. Ma'ruf Amin. Atau misalnya wakil Yusuf Kala kan ketua masjid Indonesia. Tapi dia kan ketua itu kan? Masjid DMI, Dewan Masjid Indonesia. Atau sekarang Wagub Jateng terpilih Gus Yassin ya. Oh iya. Gitu. Jadi ya banyak justru mendominasi. Ya, tapi tetap sama aja kan, politik science itu dia mesti kuasai juga. Oh iya, iya. Cuma bedanya mungkin dia punya modal sosial. Ya. Nah kalau kayak saya kan nobody gitu, orang nggak kenal, walaupun kerja di istana kan nggak ada yang tahu masyarakat. Tapi kalau dia memang di lokal, apalagi di nasional gitu sudah terkenal kan, ya paling tidak popularitasnya udah punya bekal. Gitu. Jadi saya ya diskusi sama pengamat politik, sama konsultan juga minimal harus sudah 70% ke atas popularitas. Karena kan
pasti elektabilitas lebih kecil dari popularitasnya. Nah, gimana mau ngomongin elektabilitas kalau kamu aja nggak dikenal kan gitu. Maka PR-nya genjot dulu popularitas. Mau sentimennya negatif atau positif itu lain soal. Oke. Tapi popularitas itu kalau kita lihat beberapa yang kemarin pilkada itu banyak menarik ya. Kalau dilihat dari survei pertama nih, misalnya dia cuma 4%. Ya kayak Pak Pram lah. Iya, terus bisa tiba-tiba seperti naik seperti itu. Kan itu sangat luar biasa ya. Harus ada mesin ada politik yang strateginya, jalan gitu. mesin politiknya gitu di ujungnya. Karena kalau enggak kebalikannya ada yang tadi di atas terus turun kan seperti Iya. gitu. Itu momentum. Kadang itu yang. Nah, kemarin seminggu sebelum pencoblosan kan saya ke Solo juga. Laporan juga ke Bapak. Cuman saya memang nggak publikasi gitu. Ya, betul sesuai yang kami analisa juga. Makanya saya tadi masih punya keyakinan menang. Walaupun surveinya waktu itu masih peringkat 3. Karena waktu Pak Jokowi di Jakarta 2012, itu Pak Jokowi itu survei sebulan sebelum coblosan pasangannya dengan Pak BTP itu kan 14,4% kalau tidak salah. Sementara pasangan Pak Ujibowo itu sudah 49%. Ini gubernur ya? Gubernur. Calon 5 juga. Iya. Ya. Jadi saya melihat statistik ya mungkin juga ada anomali kan. Gitu. Walaupun tadi sebenarnya itu keyakinan yang rawan tuh karena pijakannya rapuh kan. Tapi saya masih punya keyakinan itu. Kayaknya kalau ditanya waktu itu masih yakin menang? Masih. Momentum. Kita nggak tahu ya. Ya kan kadang bad news is good news kan gitu. Nggak tahu menimpa siapa kadang lagi seperti itu kan. Kayak dulu misalnya sepertinya gitu salah satunya yang membuat Pak Jokowi bisa melejit di akhir itu kan mungkin sindiran yang salah dari Pak Nahrawi Ramli. Kan dulu Foke Nahrawi Ramli. Ketika debat dia bilang, "Hanya Ahok lah." Oh iya. Masyarakat Ya, aku ingat tuh. kan nggak suka yang menyerang rasis gitu. Iya. Nah, dapatlah momentum itu. Ya, banyak faktor sih, misalnya Pak Jokowi dengan kostumnya yang khas kota-kota, dengan belusukan yang sangat rajin. Dan luar biasanya Pak Jokowi waktu itu sebagai wali kota Solo. Jadi beliau hanya kampanye Jumat malam sampai hari Minggu. Ya luar biasa ya. Baru ingat ya, hebat ya. Tapi bener nggak sih masyarakat tuh seneng sama victim? Makanya sekarang banyak strategi kampanye tuh politikus jadi playing victim. Iya, menurut saya sih, saya bukan orang yang kuliah di politik sih ya, tapi ilmu politik itu kan multidisiplin ilmu masuk ke sana. Mungkin ada psikologisnya, ada peran itu drama, teater, ngebaca psikologis massa kayak tadi kan, yang seharusnya kita nggak nangis gitu. Enggak, kamu harus nangis nih kalau ketemu konsultan. Kamu harus nangis. Sekarang jadi strategi gitu kan. Kalau dulu mungkin masih pure kan. Yang victim emang sekarang jadi playing victim gitu loh. Iya. Ya ada salah satu politikus juga. Kalau lagi kampanye katanya, jangankan gadis yang cantik, nenek ini juga harus kamu peluk. Iya. Anak ingusan juga harus kamu cium gitu. Bahkan itu menjadi part of strategi. Iya. Nah, itulah kadang mungkin kayak saya anak muda kan kadang punya idealis. Iya. Gue nggak mau gitu-gitu banget kan gitu. Alami aja kita apa adanya gitu. Tapi ya nggak bisa. Politik itu multidisiplin. Passion juga mungkin masuk di situ. Kamu harus begini, bajunya gini. Pasti. Wah, multidisiplin ilmu lah. Iya, kayak Pak Jokowi waktu dia pakai suatu Vans-nya Metallica itu kan gila banget. Yang dia naik motor. Iya. Motor warna kuning kalau nggak salah. Pakai jaket jeans, sepatunya Vans. Iya. Yang collab sama Metallica. Iya. Wah itu kan gila banget, langsung itu dicari orang itu sepatu. Nah, sekarang ada cuman dipajang di Grand Indonesia, nggak dijual. Sepatunya dia? Sepatu Vans. Oh, enggak, bukan sepatu Pak Jokowi. Bukan. Bukan. Itu setiap strategi ataupun taktik politik harus dikonversi menjadi pemberitaan. Ya karena Pak Jokowi mau misalnya gimmick apapun ya kalau di medianya nggak muncul orang nggak tahu kan. Iya betul. Nah, penting juga tim media. Dan dia kan media darling banget kan. Media darling. Sekarang media mainstreamnya harus kita kuasai. Media sosialnya harus kita kuasai. Termasuk budget. Cipta opini. Karena nggak bisa dihindari itu. Loh kalau ada berita kita terus yang komen langsung ratusan. Pas kita cek akunnya akun buat semua.
Iya. Kalau kita nggak melakukan counter, orang akan meyakini, wah benar, gitu. Dan Kan counter itu juga perlu biaya lagi, iya, ini kan, buzzer segala. buzzer. Atau misalnya ada polling satu media, dia tampilin hasil polling atau hasil survei, yang komen dukungnya ke kubu berapa gitu, yang dukung kita ada komen sama sekali. Nah itu bahaya juga cipta opini. Iya, betul. Wow. Karena psikologis massa gitu. Orang itu pasti akan ikut yang menang. Iya. Jadi kalau udah dirasa, yang ini kayaknya yang menang, udah gue ikutin aja. Iya. Jadi kemenangan itu nanti harus diciptakan. Ya. Kalau bisa seminggu sebelum coblosan, aura kemenangan itu harus sudah ada di masyarakat. Nah ini berarti sekarang posisinya Sandy gimana mau ke depannya? Kamu kan dari Sespri, coba pilkada, so what's next with you? Iya, justru ya ini kesempatan mengekspor banyak hal. Okay. Saya sih seneng gitu kan. Ya pengen coba bisnis juga gitu kan. Mungkin kalau memang ada jalannya mengabdi di politik lagi juga, mungkin ke politik. Pengen lanjut S3 juga gitu. Jadi banyak hal sebenarnya pengen lakuin. Oke. Tapi sambil berjalan karena nggak mau terlalu ngoyo juga. Kasih jeda dulu lah. Mas Sandy, ini mungkin terakhir nih. Podcast kita kan namanya temenan. Kita itu punya value bahwa seseorang tuh pasti punya mentor. Atau seseorang pasti punya kumpulan 2-3 orang tempat dia bisa apa adanya. Yang temennya ini, pertemanan ini nggak ada kepentingan, tapi ketulusan. Ya. Sama mentor. Ya. Mas Sandy punya nggak? Seorang mentor sama 2-3 orang, teman baik yang tulus. Ya kalau teman, tadi lingkaran pertemanan dari SMA. SMA. Yang masih banyak interaksi ya. Gitu. Yang tulus loh ya. Tulus. Jadi deketin Mas Sandy itu bukan karena kepentingan. Iya. Jadi dari saya bukan siapa-siapa gitu, kerja di istana, jadi calon wali kota, nggak kepilih ya tetap berteman aja. Wah, keren. Nah itu kan. Keren. Kalau mentor mungkin secara spesifik saya nggak punya ya. Makanya mungkin itu satu kekurangan. Ke depan harus belajar ngikut siapa secara. Ya kalaupun misalnya diasosiasikan dengan Pak Jokowi, kan nggak setiap hari interaksi, minta petunjuk arahan baiknya gimana. Ya, nggak di coaching langsung gitu kan. Ya. Nah, itulah mungkin dalam politik apalagi kita harus punya galah ya. Oh ini kayak Bambang Pacul supaya bisa melenting. Tapi kita belajar ke banyak pihak lah. Iya. Wow. Wah, ini daging banget nih obrolan. Kalau jadi berat ya lama-lama. Jadi tahu nih pernah turbulence di Thailand. Sama pernah terbang sendiri. Terbang sendirian tuh, iya, Parno juga tuh ya. Iya. Pasti Ya, itu. kalau jatuh gimana sampai tahu lagi. Iya, bener. Dan pernah satu mobil Sama Ibu Iriana. sampai Di udah Jogja. bingung mau ngomong apa. Bingung. Ya kan. Ngeluarin handphone salah. Mau so asik salah. Asik salah. Mau kontak pacar salah. Itu juga mungkin sikap yang harus tetap dipertahankan. Ya. Kita tahu posisi. Ya, betul. Saya walaupun 9 tahun ikut dengan beliau, kalau menghadap gitu, rasanya seperti pertama kali ketemu deg-degannya dan sebagainya. Maka kita selalu menjaga sikap. Ya, bagus. Alright. Wow, tahu posisi. Oke, thank you Sandy. Thank you Mas kasih. Sandy. Thank you banget. Untuk Thank you banget nih great udah diundang. chat semuanya dan we are so great to have him. Ya. Yes. Wow. So it's time for food, Food testing. testing. Ini salah satu bakery, Don Bakery, Bakery. Artisan Artisan. Bakery, Don Bake Shop, Bake Shop. Bake Shop. Ini harganya affordable dan rasanya sebenarnya enak. Coba Sandy tahu. Ini croissant ya? Viral banget di TikTok. Oh gitu? ya? Oh. Karena kemarin lagi heboh-hebohnya coklat Dubai kan. Oh ya. Jadi mereka tuh ngantrinya sampai bener-bener rame banget. Terus ya akhirnya yang lainnya juga ikut Iya, rame tapi- tadinya. Tapi sebelum coklat Dubai ini memang udah Iya emang udah ada. enak. Cuman belakangan ini ramenya karena si coklat Dubai itu jadi dia makin rame lagi. Oke. Makin diomongin sama orang. Ini coklat Dubai-nya. So yang raisin ini croissant. Iya. Croissant, oke. Raisin croissant.
teksturnya, rongga-rongganya agak-agak mengecewakan. Karena berongga. Karena rongga croissant itu biasanya 18 atau 27. Ini nggak jelas ada berapa rongganya. Kita coba. Sedetail itu ya? Ya. Makanya di sini chef. Ini chef. Oh. Kan Tadi namanya apa sih? Pain au raisin ya? kan makan bakery juga ada sainsnya. Nah, mana ini? Jangan dari orang tua. Kalau nggak ada sainsnya pada tahu ada 17 segala. 7, iya kan? Kalau kita kan nggak tahu, Iya. makan aja nggak tahu rongganya berapa banyak rongganya. Tapi ini nggak terlalu kering ya? Iya, nggak terlalu kering. Tokonya di mana nih, Mbak? Ini Udah banyak kan? di Lipopuri. Oh, Tapi Lipopuri. di mana? Grand Indonesia ada. Nggak tahu di mana. Yang pasti di Lipopuri ada, di Indonesia ada, nggak tahu di mana lagi. Jadi dia harganya nggak terlalu mahal. Makanya laku banget ini. Tapi enak. Yang satu cheese For the apa, price. coklat cheesecake. Coklatnya berasa, cheesecake-nya, cheese-nya nggak terlalu berasa ya kok. Kok cake ya dibilangnya ya? Bukan cake sebenarnya. Ini kayak ini. Tulisannya coklat cheesecake. Belinya kapan nih? Baru aja. Baru aja. Mungkin udah dari pagi nih bikinnya. Good. Lumayan, habis minum kopi. Apa lagi? Kenapa kayak durasinya? Ini kejunya kok nggak berasa ya? Waduh. Apa ini? Nggak berasa, cuma berasa coklat sama gula. Ah, terakhir coklatnya. Coklatnya berasa. Oke lah, 8,6 lah. 8,7. Deskripsiin rasanya. Tunggu. Yang coklat cheesecake, cheese-nya nggak berasa. Berasanya kayak coklat croissant berasanya. Bukan cake. Karena teksturnya tekstur roti. Tapi rasa coklatnya enak tadi. Rasa coklatnya enak. Tapi mungkin kita belinya croissant yang udah dibuat dari tadi pagi mungkin. Jadi agak-agak offside dikit udah agak-agak kering. Agak-agak kering. Gitu. Tapi rasa 8 lah, oke. Dua-duanya 8. Dari 10, 8. Tadi gue tuh Don Back Shop, 8. 1 sampai 10 kan? Sama lah, 8. 8. Enak. Dua-duanya. Dua-duanya. Ya, rasanya enak. Rasanya enak. Rasanya enak. Sana mending siang-siang gitu kali ya? Croissant biasanya, mesti tanya sama orangnya. Biasanya croissant yang baru jadinya jam berapa? Mesti tanya. Kalau pagi, datang pagi. Croissant paling enak tuh baru keluar dari oven. Paling enak. jam 7 lah paling ya, pagi. Jam 7 baru dibuat. Nah, jam 7 tuh baru dibuat. Enggak lah, ingin nggak kita ke Bali? Kan di Mereka Bali. buatnya udah di jam 3, jam 4 kita keluar. Ini kan di Jakarta. Kan malnya gue Di Jakarta lebih pagi lagi. 6:30. Buka kemitraan nggak kita? Kita buka di Bogor. Iya. Tapi 8,7 dikasih skornya rada tinggi karena I know the price. Jadi dengan harga yang seperti itu, dia nggak mungkin juga bisa kalau kasih kualitas yang seperti yang kita expect. Jadi it's okay lah gitu for the price. Jadi nilainya? Dari tadi 8,7. Oh, 8,7. Oke. Oke guys, see you. Bye.